Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang bencana alam dan mitigasinya. Nah, teman-teman, nanti kita akan menjelaskan satu persatu ya, yaitu yang pertama tentang bencana, yang kedua tentang bencana alam, dan yang ketiga mitigasi bencana alam. Oke, yang pertama tentang bencana. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan kata bencana. Mungkin ada teman-teman yang mendefinisikan bencana itu sebagai sebuah musibah, atau mungkin ada yang mendefinisikan bencana itu sebagai suatu kerugian dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi ada 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor non-alam, dan yang ketiga faktor manusia. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang macam-macam bencana. Yang pertama bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Oke, yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor non-alam. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang. Yang kedua adalah kegagalan teknologi, dan yang ketiga adalah kegagalan modernisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor manusia, contohnya seperti konflik sosial dan terorisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti yang kita sudah jelaskan dari awal ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang jenis bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam geologi. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Yang kedua adalah bencana alam meteorologis atau klimatologis. Bencana alam ini adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Bencana alam ini biasanya terjadi pada daerah mana saja yang memiliki potensi terjadinya bencana ini. Contohnya seperti kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Nah, yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, di mana bencana ini adalah bencana yang terjadi karena sesuatu yang ada di luar angkasa. Contohnya seperti asteroid yang menghantam bumi dan meteor. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Oke teman-teman, di sini ada pasal yang mengatur tentang mitigasi bencana, yaitu pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi risiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama itu secara struktural. Jadi di sini secara struktural itu adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan fisik. Dan yang kedua adalah secara non-struktural, yaitu upaya mengurangi risiko bencana melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Oke teman-teman, di sini ada salah satu contoh mitigasi bencana banjir. Nah, yang pertama secara struktural, yaitu 1.
membangun infrastruktur kedap air. Yang kedua, membangun tanggul atau tembok penahan di sepanjang sungai atau laut. Yang ketiga, membuat saluran drainase yang baik. Dan yang keempat, membuat bangunan rumah tahan banjir. Nah, yang kedua adalah secara non-struktural. Yang pertama, larangan membuang sampah ke sungai. Yang kedua, pembuatan undang-undang penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, membuat peta daerah rawan banjir. Serta yang keempat, melakukan pelatihan atau simulasi penanganan bencana banjir. Oke teman-teman, setelah kita menjelaskan beberapa materi tadi, saatnya kita kuis. Jadi, di sini kuisnya tentang bagaimanakah langkah mitigasi bencana terhadap pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan mengenai materi bencana dan mitigasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Bye.